Allahu alam. Tapi kalau Anda ingin merubah dan memberikan satu keyakinan kepada umat untuk mengatakan bahwa habaib bukan keturunan Nabi, sampai kiamat pun kalian tidak akan pernah mampu. Karena sekali lagi, ini bukan kebatilan, tapi ini adalah fakta yang tidak bisa dibantah. Hanya orang-orang yang bermasalah di dalam hatinya, yang bermasalah di dalam pikirannya, yang akan mengikuti jalan kalian. Nah, jadi sekali lagi, bertobatlah kepada Allah Ta'ala. Kembalilah kepada Allah Ta'ala. La'allahu yatadzakkar. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kembali saya ingin mengingatkan dan sekaligus memberikan sebuah nasihat kepada saudara kita semuanya, yaitu Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani beserta rekan-rekannya. Di situ ada Gus Abbas Buntet, kemudian ada Gus Pleret, begitu juga Bang Haji Omairama, yang saya perhatikan di akhir-akhir ini secara terus-menerus, bahkan tak pernah putus untuk membahas tentang masalah nasab, terutama nasab Ba'alawi. Saya ingin menyampaikan, sudahlah kalian berhenti untuk membodohi umat, untuk memberikan pemahaman kepada umat. Sampai kapanpun kalian tidak akan pernah bisa merobohkan dan menghancurkan pemahaman yang ada pada masyarakat bahwa para habaib adalah keturunan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Nah, jadi kalau Anda berusaha sekuat tenaga, sama artinya ketika ada seorang pemuda yang frustasi, kemudian dia benturkan kepalanya di gunung. Dia benturkan dengan keras kepalanya di gunung, sehingga orang yang melihat mengatakan, ishfaq ala roksa wala tashfaq ala jabal. Kasihani kau punya kepala, jangan kau kasihani gunung. Karena kalau dibenturkan ke dalam gunung, ya kepalanya yang hancur. Begitu juga ketika kalian akan menyerang para habaib, tidak akan pernah bisa. Sampai 10 generasi ke bawah pun tidak akan pernah mampu di bumi Indonesia untuk bisa menghancurkan para habaib. Kenapa? Karena ini bukan sebuah kebatilan. Kalau kebatilan, mungkin satu saat akan hancur. Ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ini bukan sebuah kebatilan, tapi ini sebuah kenyataan. Sebuah hal yang realistis yang diakui oleh ulama-ulama besar. Nah, jadi kalau kalian terus melakukan hal seperti itu akan pernah sia-sia, ya. Tidak akan pernah berhasil. Percayalah, kalian akan capek, letih, dan tidak akan membuahkan hasil. Kecuali kalau memang perjuangan kalian ini ada faktor X, atau ada indikasi-indikasi lain, atau ada pemain yang ada di belakang kalian, yang memainkan kalian untuk kepentingan sebagian kelompok, dalam rangka menghancurkan daripada umat Islam, untuk menghancurkan persatuan umat Islam, agar para habaib dan para kiai dibentur-benturkan, sehingga menjadi sebuah permusuhan. Kecuali kalau misinya ke arah sana, wallahu alam. Tapi kalau Anda ingin merubah dan memberikan satu keyakinan kepada umat untuk mengatakan bahwa habaib bukan keturunan Nabi, sampai kiamat pun kalian tidak akan pernah mampu. Karena sekali lagi, ini bukan kebatilan, tapi ini adalah fakta yang tidak bisa dibantah. Hanya orang-orang yang bermasalah di dalam hatinya, yang bermasalah di dalam pikirannya, yang akan mengikuti jalan kalian. Nah, jadi sekali lagi, bertobatlah kepada Allah Ta'ala. Kembalilah kepada Allah Ta'ala. La'allahu yatadzakkar. Mudah-mudahan nasihat ini menjadi satu pengingat buat kalian, agar kalian berhenti untuk tidak lagi membahas tentang masalah nasab. Jadi sekali lagi, kami tidak akan pernah merugi siapapun orangnya yang menyerang para habaib. Tapi mereka akan melakukan sesuatu yang haba'an manthurah, yang tidak punya makna dan bakal sia-sia. Nah, mudah-mudahan nasihat ini menjadikan sebuah pertimbangan agar kalian berhenti dari apa yang kalian lakukan sekarang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, dan senantiasa dalam tuntunan dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru muncul orang-orang tolol
Bahlul, kelompok Dajjal Imat ini dan pengikut-pengikutnya yang menafikan thariqahnya Sada Al-Ba'alwi, bahkan sangat lancang mengatakan bahwa Abdullah ibn Ahmad Muhajir itu tidak ada. Apakah para kiai sepuh itu tidak mengetahui? Mereka mengetahui sejarah. Para kiai sepuh itu orang-orang yang jenius. Kiai Hashim Ash'ari, Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Hamid, Kiai Holil Bangkalan, Kiai Alawi, Kiai Hasan Ginggung. Mereka adalah ulama-ulama yang berpikiran jenius. Mereka bukan tidak tahu nasab, tahu. Bahkan dengan kewaliannya pun dia dapat mencium darah Rasulullah di dalam diri seseorang yang pernah dilakukan oleh Kiai Hasan Ginggung dan para wali-wali yang lain. Lalu apakah benar Habib perkataan-perkataan mereka yang mengatakan Abdullah bin Ahmad Muhajir itu tidak ada? Ini semua karangan-karangan Dajjal Imaduddin dan pengikut-pengikutnya. Tolong perhatikan. Siap mau dengar? Siap mau dengar? Siap mau dengar? Perhatikan, ini kitab abad keempat. Ini abad keempat. Kitab yang paling tertua. Yang ditulis Ibnu Taba. Abad keempat. Saya akan berbicara tentang nasab Alawi yang saya telah simpulkan sebagai nasab yang mardudun, batilun, ghairu sahihin, munqati'un. Nasab yang batal, nasab yang tidak sahih, nasab yang munqati'. Berlandaskan apa saya menyatakan bahwa nasab Alawi adalah nasab yang batil, nasab yang mardud, nasab yang tidak sahih, nasab yang munqati'. Paling tidak tadi saya telah coret-coret ada 15 poin yang akan saya sampaikan terkait dengan batalnya nasab Alawi pada kesempatan yang berbahagia ini. Pertama, nasab Alawi terputus karena Ubaidillah tidak terbukti sebagai anak Ahmad berdasar kitab-kitab yang sejaman. Tidak ada kitab-kitab yang sejaman yang menyatakan bahwa Ubaidillah ini adalah sebagai anak daripada Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa wafat pada 345 Hijriah. Kitab-kitab nasab yang banyak ditulis ketika itu abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 dan ke-9 tidak mencatat nama Ubaidillah merupakan anak daripada Ahmad. Ahmad bin Isa tidak terbukti hijrah ke Yaman berdasarkan kitab-kitab abad ke-5 sampai abad ke-9. Di dalam kitab-kitab nasab yang telah ada mulai abad ke-5 juga kitab-kitab tarikh, kitab-kitab sejarah yang ada dari mulai abad ke-5 sampai abad ke-9 tidaklah menceritakan, tidaklah mereportase adanya hijrahnya Ubaidillah atau ayahnya Ahmad bin Isa ke Yaman. Bagaimana orang yang tidak hijrah ke Yaman kemudian bisa mempunyai keturunan di Yaman? Yang ketiga, nasab Alawi terputus karena Ubaidillah tidak terbukti sebagai anak Ahmad berdasar kitab-kitab sejaman. Ini enggak salah ketik ini. Makam Ahmad bin Isa yang ada di Hadramaut baru ditemukan di abad ke-9. Jadi makam Ahmad bin Isa yang hari ini sangat populer berada di Hadramaut Yaman
itu di dalam kitab tarikh saya temukan bahwa makam itu ditemukan pada abad ke-9 Hijriah. Artinya ketika wafat 345 Hijriah sampai abad ke-9 Hijriah itu telah berjalan 550 tahun, makam itu dulunya tidak pernah dikenal orang. Ketika nasab Ba'alawi dikonstruksikan pada abad ke-9, bersamaan dengan itu pula lah makam-makam yang berkait dengan nasab itu kemudian perlu untuk dibangun untuk menjadi kekuatan klaim bahwa klaimnya nasab itu ada nama-nama tertentu sampai tersambungnya nasab mereka dengan Ahmad bin Isa, maka kekosongan nama-nama yang juga di dalamnya ada kekosongan makam-makam ini perlulah dibangun makam-makamnya itu sebagai bukti saksi buat masa-masa yang akan datang. Makam-makam palsu yang hari ini dibangun oleh seseorang yang diurut sebagai leluhur-leluhurnya adalah merupakan kejadian ulang daripada kejadian-kejadian masa lalu dari leluhur dia yang juga sama melakukan hal yang serupa, yaitu membangun makam baru yang sebelumnya tidak ada untuk diyakini oleh orang lain bahwa itu adalah makam leluhurnya. Bagaimana pengurutan nasabnya ini sampai Ahmad bin Isa ada dibuktikan dengan makam yang kemudian dibangun, diberikan tanggal, diberikan titik mangsa sesuai dengan titik mangsa orang-orang yang diklaim ada pada abad itu, padahal orang-orang itu pun tidak ada, sebagaimana makam itu pun dulunya tidak ada. Kemudian batu nisan Muhammad Sohib Mirbat yang ada di Mirbat telah terbukti dibuat pada abad ke-9 atau 10 Hijriah. Sebagaimana kita ketahui dari pemaparan tulisan saya bahwa dari nama-nama Ba'alawi ke atas bukan hanya Ubaidillah yang tidak ada, tapi Muhammad Ubaidillah punya anak namanya Ali, Ali punya anak namanya Muhammad, Muhammad punya anak namanya Ali, Ali punya anak namanya Ali punya anak namanya Muhammad Sohib Mirbat. Ini semuanya adalah orang yang tidak terreportase oleh sejarah apapun, baik di dalam kitab nasab maupun dalam kitab sejarah. Bagaimana orang yang tidak dicatat dalam kitab nasab kemudian pada abad 9 dibangun namanya, dicantumkan dalam kitab nasab yang hanya ditulis oleh keluarga mereka, dan kemudian dibangun kesejarahannya pada kitab-kitab sejarah yang juga ditulis oleh mereka. Ada kitab-kitab yang hari ini cetakannya ada, ditulis oleh orang lain, tapi apabila diteliti, lihat pentahkiknya, itu pentahkiknya adalah kalangan mereka. Dan saya meyakini setiap kitab sejarah yang ditahkik oleh kalangan Ba'alawi, maka pentahkikannya itu tidak jujur, dan di dalamnya pasti ada interpolasi nama-nama sesuai dengan nama-nama leluhur yang mereka catat. Kenapa? Karena nama leluhur mereka tidak tercatat dalam kitab sejarah, maka mereka merasa perlu untuk mencari manuskrip kuno, kemudian manuskrip kuno ini ditahkik olehnya, kemudian disisipi nama-nama dari keluarga mereka, dan ini dapat dipertanggungjawabkan karena saya telah meneliti beberapa pentahkikan dari kalangan mereka tentang kitab-kitab tarikh Hadramaut, tarikh San'a dan yang mengitarinya. Di dalamnya ada interpolasi, yaitu penyisipan tokoh yang tidak ada dalam manuskrip aslinya, kemudian disisipkan seakan tokoh-tokoh ini adalah merupakan tokoh yang historis. Kemudian Muhammad bin Ali diberi gelar Sohib Mirbat pada abad 9 tidak terbukti sebagai bergelar Sohib Mirbat. Menurut Ibnu Katsir abad ke-7, yang bergelar Sohib Mirbat adalah Muhammad Al-Manjawi, raja di Mirbat. Ada seorang raja yang dicatat oleh Ibnu Katsir, sejarawan masa itu, yang bernama Muhammad Al-Manjawi.
Muhammad Al-Munjawi ini diberi gelar oleh Ibnu Khaldun, oleh Ibnu Athir sebagai Shahid Mirbat. Itu pada abad ke-7. Kemudian Ali As-Sakran pada abad ke-9 menulis sejarah leluhurnya kalangan Ba'alawi ini, menyematkan nama untuk salah satu nama yang dibarukan itu, yaitu Muhammad bin Ali, disebagaikan atau dialiaskan sebagai Muhammad Shahid Mirbat. Tadinya tidak ada gelar Muhammad Shahid Mirbat untuk leluhur mereka, tetapi karena ada pencatatan dari mereka bahwa Muhammad bin Ali ini pernah ke Mirbat, maka diberi gelarlah leluhurnya ini yang bernama Muhammad bin Ali dengan Muhammad Shahid Mirbat. Saya telah membaca kitab-kitab yang berkaitan dengan sejarah Mirbat dan sejarah Dhifar, serta ulama-ulama yang hidup pada sejaman dengan Muhammad bin Ali dalam tanda kutip Shahid Mirbat ini, sama sekali tidak ada yang mencatat di samping kanan dan kirinya seorang ulama bernama Muhammad bin Ali yang digelari kemudian pada abad 9 dengan Shahid Mirbat dari kalangan Ba'alawi. Orang ini bukan hanya tidak bergelar Shahid Mirbat, tetapi juga kehistorisannya sangat dipertanyakan. Bahkan saya berani mengatakan itu adalah fiktif. Orang ini fiktif, tidak ada di Dhifar, tidak ada di Hadramawt, bahkan mungkin tidak ada di dunia aja. Seorang yang bernama Muhammad bin Ali. Lalu bagaimana mereka punya leluhur? Ya jelas mereka punya leluhur. Lalu leluhurnya siapa? Ya saya tidak tahu. Apakah namanya Muhammad bin Ali? Ya bisa jadi. Tapi yang jelas bukan Muhammad bin Ali yang hari ini kita kenal kesejarahannya sedemikian itu. Lalu bagaimana kok bisa begitu banyak kitab-kitab yang mencatat kesejarahannya hari ini? Bisa ratusan kitab tentang Shahid Mirbat. Bahkan orang Mirbat sendiri hari ini, sejarawan Mirbat, lihat apabila mereka menceritakan tentang Shahid Mirbat, mereka belum sadar kalau mereka mencatat nama seorang yang tidak ada pada zamannya. Hebatnya ini Muhammad Shahid Mirbat. Dan saya kalau dipertemukan dengan sejarawan Mirbat, sejarawan Dhifar, saya yakin orang Dhifar dan orang Mirbat sejarawannya itu akan langsung sadar kalau sudah bertemu dengan saya. Apabila saya berikan algoritma dari sosok Shahid Mirbat ini, sejarawan Dhifar, sejarawan Mirbat, sejarawan Hadramawt akan langsung sadar bahwa ada masalah dalam kesejarahan, terutama kesejarahan nasab daripada sadat-sadat mereka ini, terutama yang berkaitan dengan klaim glorifikasi dari keluarga Ba'alawi dalam ilmu pengetahuan, dalam tasawuf, dan dalam peran-peran kesejarahannya di masa itu yang berkaitan dengan politik, sosial, dan sebagainya. Bahkan saya sekarang sedang mencari orang yang bisa mempertemukan saya dengan para pakar-pakar sejarah di Yaman agar mereka tercerahkan. Yang saya ingin ketemukan adalah para pakar-pakar sejarawan yang tidak ada kaitan dengan Ba'alawi, yang insya Allah apabila dia itu bisa bertemu, maka itu akan langsung gampang sadar daripada orang-orang yang mempunyai subjektivitas dengan kalangan Ba'alawi. Dan saya meyakini itu, apabila algoritma ini sedikit dibuka, sadar mereka dengan itu, maka sejarah Yaman hari ini yang terbentuk begitu kokoh akan rungkat. Bukan hanya sejarah nasab Ba'alawi, tapi sejarah Yaman, sejarah Mirbat yang hari ini ada, rungkat semua. Kemudian Abdullah bin Shahid Mirbat yang tercatat dalam kitab Al-Durar abad 10 sebagai anak Shahid Mirbat yang mendapat ijazah dari Muhammad Al-Qala'i adalah fiktif. Saya telah menyusuri kisah-kisah seseorang yang bernama Abdullah yang disebut sebagai anak Muhammad Shahid Mirbat, yang disebut mendapatkan ijazah dari seorang ulama besar yang tercatat dalam kitab apapun, bukan hanya dalam kitab sejarah, tapi dalam kitab fikih,
dalam kitab-kitab yang lainnya yang bernama Muhammad bin Ali Al-Qala'i. Muhammad bin Ali Al-Qala'i seorang ulama besar di Mirbat yang hidup sejaman dengan tokoh fiktif Muhammad Sahib Mirbat. Ini dikatakan dia memberikan ijazah kepada seseorang bernama Abdullah, Syarif Abdullah. Kemudian Syarif Abdullah ini disebutkan sebagai anak daripada Muhammad Sahib Mirbat Ba'alawi. Saya meyakini nama ini bukan untuk Abdullah bin Muhammad Sahib Mirbat. Adapun dikatakan bahwa Abdullah ini bin Muhammad Sahib Mirbat adalah pencaplokan sebuah manuskrip tentang ijazah yang tidak diketahui dia bin siapa, kemudian dialiaskan sebagai anak Muhammad Sahib Mirbat. Untuk apa? Agar kesejarahan leluhur mereka tercatat dalam bukti-bukti manuskrip yang dapat ditelusuri. Yang dapat ditelusuri nama Abdullah karena dia mendapatkan ijazah, tetapi Abdullah ini tidak diketahui siapa ini Abdullah. Dikatakan bahwa Abdullah ini adalah anak Muhammad Sahib Mirbat. Muhammad Sahib Mirbat di mana? Fiktif. Tidak ada Muhammad Sahib Mirbat yang bernama Muhammad bin Ali Ba'alawi. Muhammad bin Ali Ba'alawi atau disebut juga Muhammad bin Ali Khalifasam. Saya dapat menyatakan dengan tegas bahwa orang ini fiktif. Tidak ada ulama tarikh yang menulis kesejarahan tokoh ini. Tidak ada ulama nasab yang mu'tamadah yang bisa dipegang keulamaannya dalam ilmu nasab yang mencatat seseorang bernama Muhammad bin Ali yang hidup sezaman dengan Muhammad bin Ali Al-Qala'i. Kemudian jadi yang terdapat dalam kitab As-Suluk tidak terbukti sebagai saudara dari Alwi. Jadi ada kitab sejarah yang kitab sejarah ini adalah mu'tamadah yang bisa dijadikan pegangan untuk sejarah Yaman. Disebutkan ada seorang bernama Jadid yang disebut seorang syarif. Lalu keluarga Ba'alawi pada abad 9 mengatakan bahwa Jadid ini adalah saudara dari leluhur mereka yang bernama Alwi. Dengan demikian kekosongan kesejarahan mereka dalam kitab-kitab tarikh itu mudah-mudahan menurut mereka bisa terpenuhi dengan adanya nama Jadid yang dicatat dalam kitab As-Suluk. Bagaimana caranya? Dengan mengakui Jadid ini sebagai saudara dari leluhur mereka yang bernama Alwi. Dan ini pun nanti akan terjadi pada seorang ulama bernama Salim bin Basri, yang kemudian Salim bin Basri ini yang tercatat dalam kitab-kitab sejarah itu diambil namanya, dialiaskan bapaknya yang bernama Basri sebagai saudara daripada Alwi. Jadi dari sini ngambil supaya kuat. Ternyata yang diambil ini polanya sama. Setelah diambil namanya sebagai bagian dari keluarga mereka, lihat hari ini dalam kitab Syamsul Dhahirah, orang-orang yang tercatat dalam sejarah ini diingkiratkan, dikatakan bahwa mereka tidak mempunyai keturunan. Nama Abdullah bin Sahib Mirbat inqarada, tidak punya keturunan. Lihat Jadid inqarada fi al-qarnis fi akhiri qarnis sitti, dia ingkirat di akhir abad 6. Kemudian lihat Salim bin Basri, demikian pula dikatakan bahwa keturunannya ingkirat pada akhir abad ke-6. Semua orang-orang yang ada di dalam buku-buku tarikh, dalam buku-buku sejarah yang diambil nilai-nilai sejarahnya, kemudian sosok keturunannya dikatakan